Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triastuti dengan NIM 02302009. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya di sini mau menjelaskan tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang akan saya jelaskan di materi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah indikator pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi merupakan terjadinya kenaikan produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB tanpa memperkirakan apakah berdampak pada pertumbuhan atau pertambahan jumlah penduduk. Atau juga pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. SDM berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya, seperti teknologi maupun modal. Yang kedua adalah sumber daya alam, yaitu sesuatu yang berasal dari alam, mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dan menunjang pembangunan. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi menghasilkan modernitas yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, hingga perluasan budaya. Teknologi dapat dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan dan perbankan. Dan yang keempat adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Dan selanjutnya adalah teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori pertumbuhan neoklasik pertama kali ditemukan oleh dua orang ekonom, yaitu Robert Slow dan Trevor Sloan. Dan yang terakhir adalah indikator pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu indikator moneter dan indikator non-moneter. Yang pertama adalah indikator moneter, adalah pembangunan ekonomi dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita suatu negara. Masih ingat cara menghitung pendapatan per kapita? Kamu hanya perlu membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Yang kedua adalah indikator non-moneter. Indikator non-moneter pada pembangunan ekonomi terdiri dari tiga aspek, yaitu angka harapan hidup, yang merupakan tolak ukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan program pembangunan kesehatan dan kecukupan gizi. Dan yang kedua, angka kematian bayi, yakni jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Dan yang terakhir adalah angka melek huruf, adalah tolak ukur keberhasilan sistem pendidikan untuk mengenalkan kemampuan baca tulis. Angka melek huruf berkisaran dari 0 hingga 100. Semakin tinggi nilainya menjadi tanda bahwa sistem pendidikan di negara tersebut sudah berjalan efektif.